Baik, Assalamualaikum Bu Rahma. Sehat Bu Rahma ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah terima kasih sudah ketemu saya pada siang hari ini. Ya, sama-sama Pak. Oke Bu Rahma, rencana mau kita laksanakan observasi di kelas ya? Iya Pak. Oke, baik Bu Rahma. Mungkin bisa ceritakan Bu Rahma untuk observasi besok. Bagian apa yang akan Bu Rahma kembangkan di kelas? Jadi Pak, untuk besok rencananya saya ingin mengembangkan 2 poin ya Pak. Ya. Yang pertama itu kita akan melihat tentang diferensiasi sosial komposisinya. Diferensiasi belajar ya? Belajarnya, Ya. diferensiasi belajarnya itu di mana nanti dalam pembelajaran itu kita akan mengelompokkan siswa itu dia sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya dalam pembelajaran. Oke. Nah, itu nanti berfokus kepada hasil apa yang akan dihasilkan dari pembelajaran mereka. Oke. Contohnya kayak misalnya siswa itu minatnya itu belajarnya itu pakai video, berarti hasil akhir yang mereka tampilkan ke kita itu dalam bentuk video. Kalau misalnya mereka maunya itu sukanya, oh saya maunya pakai infografis nih gitu. Jadi nanti produk yang akan mereka hasilkan itu dalam bentuk infografis gitu. Nah kemudian di diferensiasi ini nanti siswa itu yang kira-kira dia membutuhkan pendampingan kita, itu kita dampingi siswanya. Kalau misalnya siswanya itu kan ada siswa yang dia tuh kadang pemahamannya itu udah lebih gitu Pak. Nah, jadi kita kasih pengayaan biar mereka tuh bisa belajar sendiri gitu. Tapi nanti di awalnya kita tetap menanyakan bagaimana kesiapan mereka dalam pembelajaran, apakah perasaan senangnya untuk mereka itu belajarnya gitu. Kemudian yang untuk diferensiasi ini perlu kita kembangkan juga dalam nanti mereka bekerja kelompok, itu mereka harus yang namanya memunculkan sikap mereka menghargai teman. Misalnya kalau dikasih teman yang mengasih masukan itu jangan. Oke, itu berarti dalam KSE-nya ya, komoditas KSE. Oke, jadi 2 hal itu ya, KSE dengan diferensiasi. Baik, dari 2 hal itu kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? Yang sudah saya siapkan Pak, RBP. RBP, oke betul, RBP. Kemudian rencananya nanti saya juga memberikan mereka LKPD di awal. Oke, LKPD ya. LKPD nanti itu sebagai opsi dari saya ketika mereka mengerjakan kelompok. Tapi nanti kembali ke yang tadi kita bilang Pak, misalnya mereka punya minat sendiri kan, jadi mereka boleh memilih, oh Bu saya mau pakai video aja Bu ya, boleh pakai video, atau saya mau permak yang LKPD Ibu misalnya, berarti LKPD itu yang dikerjakan. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Baik Bu Rahma ya. Jadi 2 hal ini, kemudian Bu Rahma juga sudah menyiapkan beberapa hal ya untuk kelancaran kegiatan observasi besok. Baik, saya pikir cukup ya untuk wawancara persiapan observasi. Sampai ketemu besok di kelas ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas ya. Oke, Pak, ketua kelas pimpin doanya.
Siapa ada? Siapa lagi? Dua orang cuma? Ada keterangannya Bang? Satu lagi? Ini Bu bagikan yang ini kepada orang ini. Bebas ya, mau buat kelas perma LKPD yang Ibu bagikan, mau buat video boleh, bagikan Pak misalnya, ya kan, Canva web, atau Pak infografis boleh, buat artikel boleh, apa aja boleh sesuai dengan orang ini sukanya apa. Bebas ya. Tapi yang penting ketiga poin itu harus ada dalam tugas orang ini. Nanti kalau udah selesai kita presentasikan. Kalau sempat hari ini, berarti minggu depan. Satu aja. Kan Ibu bagi LKPD ini sebagai alternatif orang ini. Karena orang sukanya mau LKPD. Berarti dia tadi pernah kata mau diperbaiki LKPD-nya boleh. Nanti Ibu bilang ini kayak tapi sepakat ini kan ada dari tadi. Jadi juga kalau orang sukanya suka buat video aja ya Pak. Ya. Video bebas ya. Yang penting dalam pembelajaran kita, kalau misalnya teman kasih saran, kasih solusi, itu harus didengarkan, dipertimbangkan kan? Pertanyaan boleh apa ini? Kita mengenal bahasa Indonesia. Berarti buatnya ya. Orang ini niatnya mau buat apa? Canva. Oke, ini Canva juga ya. Canvanya bentuknya apa? Video, PowerPoint, infografis, atau artikel? Infografis. Berarti satu lembar aja dia ya. PowerPoint. Ini PowerPoint. Berarti ada nggak dua LKPD? Oke, contohnya apa? Caranya? Juga. Canva ya. Orangnya mana? Canva juga, PowerPoint juga. Infografis. Coba ya. Ini PowerPoint. Berarti tinggal gini buat PowerPoint. Nah, ini apa? Canva PowerPoint. Berarti silakan bekerja ya. Yang penting jangan lupa 3 poin yang tadi Ibu bilang tuh harus ada di PowerPoint orang ini. Buat semenarik mungkin untuk orang ini presentasi minggu depan. Ya, ini kan enggak, kalau misalnya panelnya siapa? Nabila, siapa dulu Nabila? Satu dari Habibi, satu dari Nabila. Pertanyaan dari Habibi, untuk apa kegunaannya ya? Mempelajari tentang agama, tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Satu lagi pertanyaan dari Nabila, bagaimana kita menjadikan sejarah itu bermakna untuk masa yang akan datang? Ya nggak? Nah, Ibu jawab dulu pertanyaan dari Habibi. Nah, untuk apa kita mempelajari agama Hindu dan Buddha? Yang pertama, itu untuk mengenal bangsa kita. Ya, karena kalau sejarah bangsa kita itu dari masa pra-aksara, setelah habis masa pra-aksara, kemudian dimulai dengan masa Hindu Buddha. Di situ ada kerajaannya semua lengkap. Kemudian pada masa yang ketiga, masa Islam. Ya, setelah masa Islam kita masa kolonial, kemudian kemerdekaan dan reformasi. Nah, yang paling penting untuk apa kita mempelajari kerajaan Hindu Buddha? Itu yang tadi aku bilang, untuk mengenal bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu dia sifatnya apa? Multikultural, artinya memiliki banyak bahasa, agama, budaya, tradisi, adat istiadat. Berarti kita bisa apa? Masa yang juga, itu kan bagian dari. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak. Oke, jumpa lagi dengan saya ya. Baik Bu Rahma, setelah tadi kita melaksanakan observasi di kelas,
kemudian Bu Rahma sudah melaksanakan pembelajaran ya. Ya, Pak. Menurut Bu Rahma sendiri, apakah pembelajaran yang terlaksana tadi itu menurut Bu Rahma sesuai dengan apa yang Bu Rahma rencanakan? Alhamdulillah Pak, dari pelaksanaan yang sudah kita terapkan kemarin Ya. itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan. Nah, Ya, di sini oke. bisa kita lihat nanti memang antusias siswa itu dalam belajar itu sangat luar biasa karena kita memberikan kebebasan kepada mereka itu dalam menentukan apa yang ingin mereka Oke. capai. Ya. Nah, jadi memang apa yang sudah kita persiapkan itu ada hasilnya Pak. Jadi Oke. sesuai dengan rencana yang kita. Jadi sesuai ya, menurut Iya, Bu Rahma Pak. sesuai dengan Iya, rencana. betul, Pak. Oke, berarti sudah bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua nih ya, yang kedua ini menurut Ibu sendiri ya, apa yang Ibu rasakan tentang puas atau tidak dengan proses yang sudah terjadi tadi? Oke. Kalau untuk ininya saya sendiri Pak, saya merasa puas karena saya merasa apa yang saya berikan kepada siswa itu saya menerima feedbacknya Pak. Iya. Jadi saya tidak berdiri sendiri, ngomong sendiri, enggak. Tapi mereka apa yang saya suruh, mereka antusias. Ketika saya ada pertanyaan gitu, mereka bertanya, itu menandakan mereka aktif dalam pembelajaran dan respect dengan perencanaan yang sudah saya buat kemarin Jadi itu Pak. menurut Ibu proses Puas, ini sudah berjalan dengan sangat berhasil, baik Pak. dan sesuai dengan ekspektasi gitu Iya ya. betul sekali Pak. Oke. Ya luar biasa ya. Ini yang terakhir aja mungkin yang terakhir pertanyaannya, rencana ke depan. Rencana ke depan menurut Ibu apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi kan apakah masih tentang diferensiasi dan KSE. Kira-kira mungkin apa yang Ibu bisa lanjutkan untuk dikembangkan di dua hal ini? Oke Pak. Karena yang untuk dua hal ini yang perlu dikembangkan itu kayak misalnya ada siswa-siswa yang dia tuh nggak terlalu aktif, mungkin jadi karena keaktifan dengan siswa, ya? keaktifan siswa Ya. karena masih didominasi oleh siswa-siswa itu yang udah lebih mampu dalam proses pembelajaran. Nah, itu kayak misalnya berarti tugas lagi kembali kita sebagai seorang guru, kita harus mendampingi siswanya itu untuk mereka tuh sebenarnya mereka punya kompetensi Pak, cuman mungkin karena ada temannya yang lebih jadi mereka agak sedikit redup gitu. Jadi itu Yeah. yang perlu kita kembangkan, kita dekati lagi siswanya itu yang supaya nanti bisa berjalan berbarengan siswanya itu, nggak ada yang malu-malu Yeah. gitu Pak. Itu dia ya. Oke, baik, berarti rencana ke depan Mendampingi. salah satu ya Mbak, melakukan pendampingan kepada Betul, siswa-siswa supaya siswa di kelas itu semuanya bisa aktif. Ya Oke. betul sekali Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma ya sudah hadir bersama saya dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.